Bojonegoro. Bojonegoro adalah sebuah kota kabupaten yang terletak di ujung barat Jawa Timur. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Ngawi dan Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Lamongan, Kabupaten Tuban sebelah utara, dan di selatan berbatasan dengan Kabupaten Nganjuk serta Jombang. Kabupaten Bojonegoro telah melalui banyak peristiwa dalam rentang waktu panjang perjalanannya. Berikut adalah sejarah awal peristiwa yang mempengaruhi kabupaten ini. Pergolakan politik yang terjadi di Kerajaan Mataram Islam. Bagian pertama, Kadipaten Jipang periode 1677 sampai 1705. Raden Mas Tumapel. Di penghujung tahun 1677 terjadi peristiwa bersejarah yang menjadi cikal bakal lahirnya Kabupaten Bojonegoro. Peristiwa itu adalah Perjanjian Jepara. Sebuah perjanjian yang dilaksanakan oleh pihak Mataram, dalam hal ini adalah Raja Amangkurat II atau Raden Mas Rahmat, dengan pihak VOC di bulan September tahun 1677. Amangkurat II bermaksud merebut kembali Keraton Mataram di Pleret yang dikuasai oleh Pangeran Trunojoyo dari Madura. Oleh karenanya, Amangkurat II meminta bantuan kepada pihak VOC. Isi Perjanjian Jepara. 1. VOC mengakui Amangkurat II sebagai Raja Mataram. 2. VOC setuju berperang melawan Trunojoyo dengan catatan seluruh biaya perang adalah hutang Mataram kepada VOC. 3. Sebelum hutang lunas, maka seluruh kawasan utara Jawa digadaikan kepada VOC. Terakhir, Mataram harus menyerahkan daerah Karawang, Priangan, dan Semarang. Imbas Perjanjian Jepara bagi Kadipaten Jipang. Kadipaten Jipang di masa itu meliputi wilayah Lasem, Blora, dan Bojonegoro. Jipang semula bentuk pemerintahannya bernama Kadipaten. Kemudian atas usulan dari VOC berubah menjadi kabupaten. Menurut VOC bahwa kadipaten adalah wilayah bawahan yang harus tunduk sepenuhnya kepada kerajaan. Sementara kerajaan Mataram saat itu masih dalam kekuasaan Pangeran Trunojoyo. Selain perubahan nama pemerintahan, VOC juga mengusulkan kepada Amangkurat II agar Adipati Sukowati yang berkuasa di Jipang diganti. Hal ini karena selama ini Adipati Sukowati cenderung bersikap keras dan menunjukkan sikap tidak suka terhadap kehadiran VOC. Sehingga pada tanggal 20 Oktober 1677 berdasarkan Serat Prajangjian Dalem Paroro Ingkang Jumeneng Noto, diangkatlah Raden Mas Tumapel menjadi bupati pertama Jipang. Namun pada kenyataan apa yang dirasakan kompeni meleset, karena Raden Mas Tumapel, pejabat baru Jipang yang belum dikenal oleh kompeni, justru seorang yang tidak suka dengan kompeni. Di tahun yang sama, 1677, Raden Mas Tumapel memindahkan pusat kabupaten dari Jipang menuju ke Padangan.
Bagian kedua, Kabupaten Cipang, Padangan, periode 1705 sampai 1718, Ki Wiro Sentiko atau Raden Tumenggung Surawijoyo. Setelah pemberontakan Pangeran Trunojoyo berhasil diredam tahun 1679, Amangkurat II kemudian memindahkan pusat kerajaan Mataram di Pleret yang telah hancur. Pusat pemerintahan dipindahkan menuju ke Kartasura. Tahun 1703, Amangkurat II wafat. Kedudukannya kemudian digantikan putranya, Amangkurat III, atau Sri Susuhunan Amangkurat Mas. Namun di masa pemerintahan Amangkurat III, terjadi lagi sengketa perebutan kekuasaan untuk kesekian kalinya. Di tahun 1705, Amangkurat III turun tahta. Kemudian digantikan oleh Pangeran Puger yang bergelar Susuhunan Pakubuwono I. Pergantian kekuasaan di Kasunanan Kartasura berpengaruh terhadap kekuasaan di Kabupaten Cipang. Di tahun yang sama, setelah Raja baru Pakubuwono I naik tahta, Raden Mas Tumapel, Bupati Cipang, yang diangkat oleh Amangkurat II, digantikan oleh pejabat baru, yakni Ki Wiro Sentiko atau Raden Tumenggung Surawijoyo yang ditunjuk oleh Pangeran Puger. Pada tahun 1718, Tumenggung Surawijoyo mendapat tugas dari Susuhunan Pakubuwono I untuk memaksa orang-orang Madura tetap mengakui Susuhunan sebagai raja mereka. Konflik antara Mataram dan Madura kembali memanas. Di tahun ini, Surawijoyo gugur dalam pertikaian. Bagian ketiga, Kabupaten Cipang, Padangan, periode 1718 sampai 1741. Ki Songko atau Raden Tumenggung Haryo Matahun I. Setelah Tumenggung Surawijoyo, Bupati kedua Kabupaten Cipang, gugur dalam sengketa dengan rakyat Madura, kemudian Susuhunan Pakubuwono I mengangkat Ki Songko sebagai penggantinya menjadi Bupati Cipang dengan nama Raden Tumenggung Haryo Matahun I. Tahun 1725, Susuhunan Pakubuwono II naik tahta. Di tahun itu juga, Susuhunan memerintahkan kepada Bupati Cipang, Raden Tumenggung Haryo Matahun I, untuk memindahkan pusat pemerintahan Kabupaten Cipang dari Padangan ke Desa Rajekwesi, Ngumpak Dalem. Dan sejak tahun 1725, Kabupaten Cipang berubah menjadi Kabupaten Rajekwesi. Tahun 1740, Raden Tumenggung Haryo Matahun I menerima tugas dari Susuhunan untuk mengendalikan Madura yang ingkar kembali kepada kekuasaan Mataram. Raden Tumenggung Haryo Matahun I gugur dalam pertempuran melawan Madura di Desa Bedolong Sedayu di tahun 1741. Bagian keempat, Kabupaten Rajekwesi, periode 1741 sampai 1743. Raden Tumenggung Haryo Matahun II. Setelah Raden Tumenggung Haryo Matahun I gugur,
di desa Bedolong, Sedayu. Pada tahun 1741, Pakubuwono mengangkat Raden Tumenggung Haryo Matahun II menjadi Bupati Rajakosi. Awal kepemimpinan Tumenggung Haryo Matahun II diwarnai dengan peristiwa besar yang terjadi di tanah Jawa. Perang gabungan orang-orang Tionghoa dan rakyat Jawa melawan Belanda, atau yang lebih dikenal dengan peristiwa Geger Pecinan. Awalnya, perlawanan terhadap Belanda hanya dilakukan oleh kelompok etnis Tionghoa sebagai aksi balas dendam atas pembantaian 10.000 etnis Tionghoa di Batavia yang dilakukan oleh orang-orang Eropa. Tapi kemudian, rakyat pribumi bergabung membantu etnis Tionghoa, dan perjuangan rakyat ini kemudian mendapat dukungan dari Pakubuwono II. Mengetahui sikap Pakubuwono II yang memihak musuh, tahun 1742, Belanda dibantu pasukan dari Madura, yakni pasukan Cokroningrat IV, Bupati Madura Barat, menyerang Keraton Kartasura. Pasukan Madura membantu VOC Belanda dengan janji akan dibantu lepas dari cengkeraman kekuasaan Mataram. Tidak berselang lama, Kartasura pun takluk. Cakraningrat IV bermaksud menduduki Keraton Kartasura dan menyingkirkan Pakubuwono II. Akan tetapi Belanda menolak. Di tahun 1743, Belanda menyerahkan kembali Kartasura yang telah hancur kepada Pakubuwono II. Setelah kondisi kekalahannya, otomatis Pakubuwono II kehilangan taring kekuasaannya. Pejabat pemerintahan di pusat dan di daerah yang setia kepadanya diganti. Mengetahui kondisi ini ditambah dengan kondisi Keraton Kartasura yang telah hancur, Pakubuwono II akhirnya pindah ke desa Solo dan mendirikan Istana Surakarta. Bagian 5. Kabupaten Rajakosi periode 1743 sampai 1755. Raden Tumenggung Haryo Matahun III. Setelah terjadinya gelombang pergantian pejabat hampir di seluruh wilayah Mataram, Kabupaten Rajakosi pun kepemimpinannya dilanjutkan oleh Raden Tumenggung Haryo Matahun III pada tahun 1743. Di tahun 1743 ini pun Pakubuwono II jatuh sakit. Kedudukannya kemudian digantikan oleh putranya, Pakubuwono III. Politik memecah belah dan menguasai yang terus dilancarkan oleh Kompeni Belanda telah berulang kali menimpa kerajaan Mataram. Era kepemimpinan Pakubuwono III terjadi kembali perang saudara, yaitu antara Pakubuwono III dibantu dengan Kompeni Belanda melawan gabungan Pangeran Mangkubumi dan Raden Mas Said yang memperoleh dukungan hampir dari seluruh rakyat Jawa Timur. Perang ini berakhir melalui sebuah perjanjian yang disebut dengan Perjanjian Giyanti pada tahun 1755 di Karanganyar, Jawa Tengah. Perjanjian Giyanti membelah Mataram menjadi dua bagian, Kesultanan Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta. Kesultanan Yogyakarta jatuh kepada Pangeran Mangkubumi dan kemudian diangkat menjadi raja pertama bergelar Sultan Hamengkubuwono Senopati ing Alogo atau Hamengkubuwono pertama. Sementara di Kasunanan Surakarta Hadiningrat,
Pakubuwono III menjadi Sunan Pakubuwono II di Surakarta. Imbas dari Perjanjian Giyanti, Kabupaten Rajakwesi kemudian berada di bawah daerah kekuasaan Kesultanan Yogyakarta, sehingga kemudian Sultan Hamengkubuwono harus mencari pejabat baru menggantikan Raden Haryo Matahun III yang diangkat oleh Pakubuwono. Bagian 6. Kabupaten Rajakwesi periode 1755 sampai 1756. Raden Ronggo Prawirodirjo. Raden Ronggo Prawirodirjo. Beliau adalah putra dari Kiai Ageng Derpoyudo Mataram. Di tahun 1755, beliau diangkat oleh Sultan Hamengkubuwono I menjadi Bupati Rajakwesi, menggantikan Raden Haryo Matahun III. Selain menjadi Bupati Rajakwesi, Raden Ronggo Prawirodirjo juga merangkap sebagai Wedana Bupati di Madiun. 1 tahun menjabat di Kabupaten Rajakwesi, beliau kemudian digantikan oleh Raden Prawirodjoyo pada tahun 1756. Penggantian ini mungkin dimaksudkan oleh Sultan Hamengkubuwono I agar Raden Ronggo fokus memimpin Madiun. Beliau wafat di Madiun dan dimakamkan di pemakaman Taman atau Tanah Perdikan. Bagian 7. Kabupaten Rajakwesi periode 1756 sampai 1760. Raden Purwodjoyo. Di masa kepemimpinan Raden Purwodjoyo terjadi peristiwa besar di tingkat pusat, tepatnya pada tahun 1757. Di tahun ini dilaksanakan Perjanjian Salatiga, di mana Raden Mas Said atau Pangeran Sambernyowo menuntut wilayah kekuasaan dari sebagian Kesultanan Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta. Perjanjian ini dihadiri oleh Hamengkubuwono I, Belanda, dan Sunan Pakubuwono III di Salatiga. Demi mengakhiri perang di tanah Jawa, akhirnya Hamengkubuwono I dan Pakubuwono III dengan berat hati menerima Perjanjian Salatiga. Hasil Perjanjian Salatiga adalah wilayah Ngawen, kini bernama Gunung Kidul, wilayah Karanganyar dan Wonogiri menjadi kekuasaan Raden Mas Said yang kemudian dikenal dengan wilayah Mangkunegaran. Meskipun mendapat wilayah kekuasaan sendiri, akan tetapi penguasa Mangkunegaran tidak berhak menyandang gelar sultan atau sunan. Gelar tertinggi adalah Pangeran Adipati. Situasi politik ini tidak berpengaruh terhadap kondisi di Kabupaten Rajakwesi, sehingga Raden Purwodjoyo dapat melaksanakan tugasnya dengan baik kurang lebih selama 5 tahun. Pada tahun 1760, beliau diganti oleh Raden Mas Guntur Wirotejo. Bagian 8. Kabupaten Rajakwesi periode 1760 sampai 1800. Raden Mas Guntur Wirotejo. Pasca Perjanjian Salatiga yang memecah Kerajaan Mataram menjadi 3 bagian, yakni Yogyakarta, Surakarta, dan Mangkunegaran. Situasi di tanah Jawa mulai terlihat tenang dan damai.
Perkembangan masing-masing keraton dan kabupaten menunjukkan situasi yang permanen, sehingga makin sulit menyatukan Mataram. Dampak positifnya adalah pemimpin di pusat dan di daerah bisa konsentrasi membangun wilayahnya masing-masing. Pada tanggal 24 Maret tahun 1792, kabar duka menyelimuti segenap wilayah Kesultanan Yogyakarta. Sang Raja pertama Hamengkubuwono I meninggal dunia dan digantikan putranya Hamengkubuwono II atau Raden Mas Sundoro pada tanggal 2 April 1792. Bagian 9. Kabupaten Rajakwesi periode 1800 sampai 1811. Raden Ronggo Jenggot. Pada tahun 1800, Raden Ronggo Jenggot diangkat oleh Sultan Hamengkubuwono II sebagai Bupati Rajakwesi, menggantikan Raden Mas Guntur. Raden Ronggo Jenggot adalah anak dari Ronggo Prawirodirjo I dengan ibu keturunan Haryo Matahun. Kurun waktu kepemimpinan Raden Ronggo Jenggot dari 1800 sampai 1811, Kabupaten Rajakwesi dalam keadaan aman dan tentram. Pada tahun 1811, sang bupati Raden Ronggo jatuh sakit, sehingga kedudukannya harus digantikan oleh Raden Prawiro Sentiko. Bagian 10. Kabupaten Rajakwesi periode 1811 sampai 1816. Raden Prawiro Sentiko. Setelah Raden Ronggo Jenggot jatuh sakit, kekuasaan Kabupaten Rajakwesi kemudian digantikan oleh adiknya, yaitu Raden Prawiro Sentiko pada tahun 1811. Di masa kepemimpinan Raden Prawiro Sentiko, kembali terjadi peristiwa besar di tanah Jawa. Tepatnya pada tahun 1812. Di tahun ini, Keraton Yogyakarta diserang oleh penjajah Inggris. Secara resmi, di tahun 1812, Keraton Jogja dan wilayah kekuasaannya, termasuk Kabupaten Rajakwesi dan sekitarnya, menjadi daerah jajahan Inggris. Bupati sebagai kepala daerah ditetapkan sebagai pegawai government, dan Kabupaten Rajakwesi berada di bawah Residen Rembang. Kemudian pada tahun 1816, Inggris menyerahkan kembali wilayah jajahannya kepada Belanda. Situasi Keraton Jogja pada masa itu benar-benar tidak menentu. Mengetahui kondisi yang demikian, pada tahun 1816, Bupati Wiro Sentiko yang loyal kepada keraton mengundurkan diri dari jabatannya. Bagian 11. Kabupaten Rajakwesi periode 1816 sampai 1821. Raden Tumenggung Sumonegoro. Setelah Bupati Prawiro Sentiko mundur pada tahun 1816,
Presiden Rembang mengangkat Raden Tumenggung Sumonegoro menjadi Bupati Rajegwesi. Raden Tumenggung Sumonegoro ditunjuk oleh Residen Rembang karena ia dikenal sebagai orang yang menyukai Belanda. Ia melaksanakan pemerintahan dengan keras untuk mentaati dan memenuhi permintaan atau perintah dari Residen Rembang. Dan demi menyenangkan pemerintahan Belanda, Raden Tumenggung Sumonegoro membuat laporan palsu bahwa Raden Prawiro Sentiko, bupati sebelumnya yang mengundurkan diri, akan melakukan pemberontakan. Tak butuh waktu lama, Raden Prawiro Sentiko ditangkap dan dipenjarakan di Semarang. Bagian 12. Kabupaten Rajegwesi, periode 1821 sampai 1823. Raden Tumenggung Sosrodiningrat. Setelah Raden Tumenggung Sumonegoro pensiun pada tahun 1812, Residen Rembang mengangkat Raden Tumenggung Sosrodiningrat menjadi Bupati Rajegwesi. Selama pemerintahannya, Raden Sosrodiningrat berusaha keras untuk menimbulkan kembali kepercayaan rakyat kepada pemerintahan kabupaten. Namun apa yang dilakukan oleh sang bupati justru berbuah kecurigaan dari pemerintahan Belanda yang berada di Karisidenan Rembang. Belanda menganggap Bupati Sosrodiningrat tidak sepenuh hati melaksanakan perintah Residen Rembang. Dengan alasan yang dicari-cari, maka pada tahun 1823, Raden Tumenggung Sosrodiningrat diberhentikan dari jabatannya. Bagian 13. Kabupaten Rajegwesi, periode 1823 sampai 1825. Raden Tumenggung Purwonegoro. Pada tahun 1823, Residen Rembang mengangkat Raden Tumenggung Purwonegoro menjadi Bupati Rajegwesi. Dengan harapan bupati yang baru tidak mengulang kesalahan pejabat sebelumnya. Namun nampaknya kali ini Belanda juga salah lirik. Raden Tumenggung Purwonegoro yang diharapkan bersikap keras dan reaksional terhadap rakyat Rajegwesi justru bersikap sebaliknya. Ia bersikap persuasif dan perlahan-lahan memperbaiki kehidupan rakyat. Sikap Raden Tumenggung Purwonegoro yang persuasif kepada rakyat Rajegwesi lama-kelamaan mendatangkan kecurigaan kepada pihak Belanda. Apalagi di tahun 1825, di Keraton Jogja terjadi pergolakan, yaitu pecahnya perlawanan Pangeran Diponegoro kepada Belanda. Belanda khawatir dengan sikap Bupati Rajegwesi yang pro-rakyat dan seolah-olah sejalan dengan pemikiran Pangeran Diponegoro, suatu saat akan merugikan pihak Belanda. Oleh karenanya, di tahun 1825 ini juga Raden Purwonegoro diturunkan dari jabatannya. Bagian 14. Kabupaten Rajegwesi, periode 1825 sampai 1827. Raden Adipati Joyonegoro. Pada tahun 1825, Residen Rembang mengangkat Raden Adipati Joyonegoro
menjadi Bupati Rajekwesi. Adipati Joyonegoro dinilai Belanda memiliki persyaratan cukup untuk menjadi seorang pejabat idealis di lingkungan government. Dibanggakan oleh residen atasannya di Rembang, memperoleh kepercayaan penuh dari Belanda. Sikap proaktif yang dimiliki oleh Adipati Joyonegoro dinilai Belanda akan mampu membantu Belanda mengatasi gejolak rakyat yang memihak pemberontakan Pangeran Diponegoro. Pada tahun 1827, Pangeran Diponegoro mengirimkan orang kepercayaannya yang bernama Tumenggung Sosrodiloko untuk menyerang Kabupaten Rajekwesi yang dipimpin oleh Adipati Joyonegoro. Tumenggung Sosrodiloko yang didukung oleh sebagian besar rakyat berhasil merebut dan menguasai Rajekwesi. Pihak Belanda kocar-kacir dan Adipati Joyonegoro melarikan diri ke arah Blora. Rakyat Rajekwesi kemudian mengangkat Tumenggung Sosrodiloko menjadi Bupati Rajekwesi, menggantikan Adipati Joyonegoro. Bagian 15. Kabupaten Rajekwesi periode 1827 sampai 1828. Tumenggung Sosrodiloko. Tumenggung Sosrodiloko adalah bupati pertama yang diangkat langsung oleh rakyat di masa penjajahan Belanda. Jatuhnya kota Rajekwesi membuat cemas pejabat Residen Rembang, Baren van Looik. Residen Rembang segera mengirimkan militer yang lebih kuat guna merebut kembali Rajekwesi. Pasukan Residen Rembang yang terdiri dari gabungan tentara Belanda dan Bumiputra, yakni Ampon, Halmahera, dan Madura, dengan kekuatan kurang lebih 2.000 prajurit di bawah komando Kolonel Van Grishem berhasil merebut kembali Kabupaten Rajekwesi pada 2 Januari 1828. Setelah mendapat serangan dari pasukan Belanda, Kabupaten Rajekwesi kondisinya rusak berantakan. Tumenggung Sosrodiloko sendiri menyerah kepada Belanda pada tanggal 3 Oktober 1828. Pasca penyerahannya, Tumenggung Sosrodiloko seperti ditelan bumi. Kekalahan Belanda menghadapi Tumenggung Sosrodiloko di Kabupaten Rajekwesi benar-benar memberikan tamparan keras di pihak Belanda. Saking bencinya, Belanda ingin menghilangkan semua memori tentang Kabupaten Rajekwesi dan sosok Tumenggung Sosrodiloko. Belanda kemudian mengganti nama Kabupaten Rajekwesi menjadi Kabupaten Bojonegoro. Bukan hanya mengganti nama pemerintahan saja, Belanda juga memindahkan ibu kota Kabupaten Rajekwesi dari Ngumpak Dalem ke kota Bojonegoro yang sekarang. Nah, kalau sangat bulat, dan kalau apa namanya